Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, sungguh senang hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online Kabar Sukacita Komisi Wanita GPDI Mahanaim. Sebelum kita mulai ibadah online ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Allah kami yang maha baik. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami rindu mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Juga kami akan diisi kembali oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami yang ada di sini maupun ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita, kita bersyukur karena kita bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita semua. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari
Puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan semuanya. Hari ini tentu kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dalam setiap kehidupan kita. Apa kabar semuanya? Tentu kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita pagi ini yang terus boleh memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat setiap ayat-ayat yang akan kita baca, biarlah benar-benar ketika kehidupan kita berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada firman Tuhan yang menjadikan kebenaran di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita semua boleh menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi hari ini kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 dan kita akan baca ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat yang ke-14, maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Perikop ini berbicara tentang bagaimana respon Yesus ketika melihat sebuah pohon yang sudah dia amati, yang sudah dia lihat dari jauh. Waktu itu Yesus bersama murid-murid dalam pelayanan dari Betania. Yesus merasa lapar dan dari jauh dia melihat pohon ara ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mendekat, dilihat pohon ara ini, ternyata hanya tumbuh daun-daun saja, tidak ada buahnya. Makanya perikop ini berjudul Yesus mengutuk pohon ara. Nah, tentu dalam setiap kehidupan daripada Yesus dengan murid-murid yang ada, dia benar-benar Yesus merindukan bahwa pohon ini ada buahnya. Ya, jelas sekali di sini bagaimana tindakan Yesus ketika mendapati pohon itu tidak ada buahnya. Bahkan Yesus katakan jangan seorang pun makan dari pohon buah ara ini. Dan benar, di ayat yang ke-20 di situ dikatakan murid-muridnya sampaikan kepada Yesus bahwa pohon ara yang sudah Tuhan Yesus kutuk itu benar-benar menjadi kering sampai kepada akar-akarnya. Nah, tentu di dalam firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 11 ini memberikan gambaran dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Ya, seberapa lama kita mengiring Tuhan, tentu bukan itu yang menentukan faktor untuk kita boleh menghasilkan buah, untuk menjadi berbuah manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada hal yang sangat penting yang akan kita perhatikan pagi hari ini. Di sini di ayat tadi dikatakan bahwa memang belum musim dari buah ara itu. Tetapi ternyata Yesus rindu untuk menikmati buah dari pohon ara ini. Oleh sebab itu pagi hari ini tema kita adalah berbuah pada setiap musim. Ya, tentu hal ini bukan hal yang mudah. Berbuah, menghasilkan atau berguna, bermanfaat kehidupan kita di setiap musim tanpa mengenal situasi dan kondisi yang ada. Dan itu yang Yesus harapkan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh setiap saat, setiap waktu mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti hidup yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Saya teringat di dalam Alkitab kita, di dalam cerita di dalam 1 Raja-Raja.
Di sini ada satu cerita yang sungguh indah firman Tuhan sampaikan, bagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 Elia Tuhan utus kepada seorang ibu janda yang ada di Sarfat. Ya, di negeri itu terjadi kelaparan, kekeringan karena memang tidak turun hujan sekian lama, pohon tidak bertumbuh, buah tidak bertumbuh, bahkan sungai air menjadi kering. Setelah Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit, maka Tuhan perintahkan untuk menjumpai seorang ibu janda yang ada di Sarfat, ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan daripada Nabi Elia. Dikatakan ketika Nabi Elia berjumpa dengan ibu janda di Sarfat ini, Elia meminta kepada ibu ini, cobalah ambil air minum. Kemudian Elia juga meminta ambil juga roti, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu janda yang di Sarfat ini di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Inilah jawaban yang disampaikan oleh janda yang di Sarfat, bagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Ibu ini berkata dengan jujur realita yang ada di dalam kehidupannya, bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit yang ada di buli-buli. Dan kalau mereka memasak ini hanya cukup untuk dia dan anaknya. Dan setelah itu firman Tuhan katakan, saya akan mati, demikian firman Tuhan dikatakan tadi. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, inilah kondisi keadaan yang sepertinya belum saatnya untuk menabur, belum saatnya untuk menyediakan makanan minuman bagi Nabi Elia untuk memenuhi apa permintaan daripada Nabi Elia. Tetapi di ayat yang ke-13 apa yang Elia katakan? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ketika ibu ini sepertinya berargumentasi dengan Nabi Elia, dengan melihat situasi kondisi yang dijumpai di tengah-tengah keadaan keluarga janda di Sarfat ini, tetapi firman Tuhan datang melalui Nabi Elia untuk ibu ini boleh melakukan terlebih dahulu, melayani apa yang dibutuhkan oleh Nabi Elia, yaitu membuat sebuah roti dan untuk dimakan oleh Nabi Elia. Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini? Lihat di ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, ternyata
ketika ibu ini taat untuk melakukan, mengerjakan pelayanan kasih, berbuah walaupun belum musimnya, tidak dalam kondisi yang baik, tetapi ibu ini mampu untuk melakukan perkataan daripada Elia, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia untuk melakukan. Jangan takut, firman Tuhan janjikan bahwa akan disediakan kecukupan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah krisis yang dihadapi oleh ibu janda bersama anaknya ini. Ternyata ketika ibu ini sanggup melayani, sanggup menaburkan apa yang ada, walaupun cuma sedikit dia boleh berikan, ternyata inilah kunci mujizat terjadi. Ibu ini boleh terpelihara selama sekian lama. Ya, tentu ini apa yang kita pelajari pagi ini. Ketika kehidupan kita rindu untuk senantiasa berbuah dalam setiap keadaan, dalam setiap musim. Yang pertama, mari kita tunjukkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Kita jangan ragu kepada firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kalau kita lihat kenyataan yang ada dihadapi ibu ini, tentu tidak mudah ibu ini untuk melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Tetapi dengan iman, keyakinan, ibu ini boleh lakukan sehingga berkat Allah, kemurahan Allah boleh terjadi atas ibu ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini satu contoh yang indah. Ya, mungkin ketika kita juga mau menabur, seringkali akal, pikiran, perasaan kita terus berkecamuk, terus menimbang-nimbang apakah tepat waktunya untuk memberi. Sedangkan memang kita mungkin harus menghasilkan buah-buah yang indah. Biarlah melalui cerita dari ibu ini boleh menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, bahwa kita memerlukan iman untuk kita boleh berbuah dalam setiap saat. Dan yang kedua, kita lihat contoh di Perjanjian Baru kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus sangat bangga, sangat bersuka cita akan keadaan jemaat yang di Filipi. Kalau kita tahu di dalam kitab Korintus katakan bahwa jemaat di Filipi itu bukan jemaat yang hebat, bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka adalah jemaat yang miskin dan mereka menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, mereka menderita. Tetapi sungguh indah, Paulus boleh bersuka cita dan memuji jemaat di Filipi karena apa? Karena mereka memiliki karunia untuk memberi. Mereka begitu peka akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Diceritakan bahwa dalam perjalanan penginjilan dari Rasul Paulus ini, Paulus banyak sekali mendapat bantuan, dukungan dari jemaat yang ada di Filipi ini. Bagaimana mereka mencukupkan akan kebutuhan daripada Paulus ini. Dan kita tahu Paulus ini bukan berarti dia bersuka cita karena jemaat memenuhi kehidupan sehari-hari, bukan. Karena di ayat-ayat selanjutnya, ayat 11, ayat 12 dari Filipi 4 ini, bagaimana Paulus berusaha atau Paulus bisa mencukupkan dirinya dalam segala keadaan, baik itu kekurangan, baik itu kelebihan. Ya, inilah kehidupan sebagai hamba Tuhan. Kita berusaha untuk bisa mencukupkan diri dengan segala keadaan yang ada. Tetapi ketika ada buah-buah yang dikeluarkan oleh jemaat, tentu inilah hal yang menjadi sukacita. Terlebih sukacita di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-16 dari Filipi 4 ini, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Perhatikan ayat 17.
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Jadi ketika jemaat yang ada di Filipi ini memberikan bantuan, buah pemberian kasih kepada hamba Tuhan, kepada Paulus ini, di sini bukan dilihat seberapa besar yang bisa dikorbankan, atau bukan hanya dilihat secara materi, tetapi benar-benar mereka tumbuh di dalam kasih karunia untuk melayani Tuhan. Ini poin yang kedua. Selain iman, kita juga rindu untuk bertumbuh di dalam karunia kita untuk melayani dalam pemberian ini. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Sehingga dikatakan firman Tuhan, janji firman Tuhan, ketika kita menabur, ketika kita memberi untuk pelayanan Tuhan, untuk penginjil-penginjil, untuk misionari, untuk pelebaran kerajaan Allah, ternyata ayat yang sudah kita baca tadi akan semakin memperbesar keuntunganmu. Amin. Kita harus nikmati hal ini. Kita harus alami hal ini. Dan saya yakin dan percaya seberapa banyak dari kita juga sudah mengalami, merasakan, bahkan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini yang boleh menikmati kabar sukacita ini, mari kita mau terus ada di dalam hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ternyata janji firman Tuhan itu iya dan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ketika kita mampu untuk boleh melakukan firman Tuhan, kita menabur apa yang bisa kita tabur, ya, kita memberi apa yang bisa kita beri, karena itu semua adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ternyata Tuhan begitu luar biasa. Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita mau terus kehidupan kita untuk senantiasa menghasilkan buah-buah yang manis di setiap musim kehidupan kita. Tanpa mungkin di tengah-tengah hari-hari ini sepertinya kita mengalami krisis, mengalami masalah, tetapi biarlah kita mau terus ada di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita mungkin menaburkan doa bagi setiap pelayanan, bagi setiap jiwa-jiwa, kita menaburkan tenaga kita menaburkan talenta-talenta yang kita punya, yang Tuhan beri bagi kita gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita semua akan menikmati berkat yang indah daripada Tuhan. Amin. Ya, pribadi yang sungguh menjadi contoh, menjadi buah pemberian kasih yang luar biasa, yang ajaib adalah pribadi dari Yesus Tuhan kita sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 kita lihat, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pribadi Tuhan Yesus. Ya, kalau benih itu tidak ditaburkan, biji itu hanya didiamkan saja, tidak menghasilkan buah, tidak mati di dalam tanah, tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi ini adalah satu gambaran ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus menebus
menebus setiap dosa-dosa kita. Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Bukankah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan? Tuayan-tuayan keselamatan jiwa-jiwa boleh dihasilkan. Ini adalah karena benih yang sudah ditaburkan tadi. Biji gandum kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi Yesus yang sudah mati bagi kita semua, dialah satu teladan di dalam perbuatan pemberian kasih yang luar biasa. Amin. Yesus pribadi yang sungguh mengasihi kita. Dia mampu lakukan itu karena dia mengasihi kita, umat-umat tebusannya, umat-umat ciptaannya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita semua yang boleh menikmati firman Tuhan ini, kembali keberadaan hidup kita senantiasa mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Tidak hanya saja daun yang tumbuh. Jangan sampai seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tadi. Biarlah masih ada selalu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terus boleh menghasilkan buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Mazmur katakan di dalam Mazmur 126, mungkin ketika kita menabur, kita sambil mencucurkan air mata. Tetapi kita yakin kita akan menuai berkas-berkasnya dengan penuh sorak-sorai. Biarlah janji-janji firman Tuhan itu boleh ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Mari tindakan iman terus kita nyatakan di hadapan Tuhan, karena ini yang Tuhan rindukan, dan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita biarlah terus kita gunakan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Dia yang sudah memberikan hidupnya yang mati menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Puji nama Tuhan, biarlah apa yang ada di dalam hidup kita, kita mau beri semuanya kepada Tuhan. Beri yang terbaik, beri yang berharga di dalam kehidupan kita. Ya, menjadi satu kesaksian pengalaman kami di dalam pelayanan Tuhan yang ada di KBDI Mahanaim ini. Puji Tuhan, tahun ini 25 tahun kami ada. Tentu ini bukan karena hebat kuat kami sebagai manusia, tetapi ini karena ada pelayanan-pelayanan kasih yang senantiasa ditaburkan oleh umat-umat Tuhan, oleh jiwa-jiwa yang senantiasa terbeban untuk kemajuan, perkembangan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pemberian-pemberian, baik itu tenaga, moral, material, semuanya sudah dikorbankan. Dan kami boleh bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini, akan setiap pelayanan kasih dari setiap jemaat Tuhan. Dan inilah buah-buah yang menjadi sukacita, kesaksian dalam pelayanan kami. Puji nama Tuhan. Biarlah semuanya kita mau terus diperlengkapi dengan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama ibu-ibu Komisi Wanita Mahanaim. Kita sudah menerima kasih yang sejati dari Tuhan kita, dari Yesus Tuhan kita. Biarlah kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan untuk senantiasa menghasilkan buah-buah yang indah di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Mengubahkan hatiku.
pujian yang indah yang dibawakan oleh ibu-ibu Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Biarlah benar-benar kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkaulah teladan pemberian yang sungguh indah, yang sungguh agung, yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang ada pada hidup kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh terus menghasilkan buah-buah yang indah dalam segala keadaan apapun. Dan biarlah dengan iman percaya kami boleh tetap yakin akan setiap janji-janji firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh kaum wanita-Mu, bagi siapapun yang boleh mendengar kabar sukacita pagi ini, apapun keberadaan mereka hari ini Tuhan, kiranya Engkau melawati umat-umat-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh tampil menjadi umat-umat pemenang. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati. Tuhan memakai kami menjadi saluran-saluran berkat-Mu. Mampukan kami untuk menabur di dalam setiap keberadaan kami. Karena kami yakin dan percaya jaminan firman Tuhan, ya dan amin atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semuanya. Biarlah pemeliharaan Allah, sukacita dari Allah, kesehatan terus Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, keluarga kami, usaha mata pencarian kami, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami mau terus melangkah, berjalan bersama dengan Engkau. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Pada kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita, bahkan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah memimpin kita di dalam pujian, bahkan Ibu Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan, berkat Tuhan buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya diberkati Tuhan, baik yang melayani kita, baik ibu-ibu yang ada di tempat ini, bahkan ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kesempatan untuk minggu yang akan datang di tanggal 10 November, kita mengundang pengurus, mengundang ibu-ibu yang bisa hadir untuk beribadah bersama-sama di tempat ini di gereja. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mengundang ibu-ibu supaya ada yang berkesempatan untuk boleh hadir bersama dengan kita pada hari Selasa tanggal 10 November besok. Ibu-ibu silahkan untuk boleh bergabung, dan tentunya saat kita beribadah tidak lupa kita pakai protokol ya, kita memakai masker dan tentunya. Nah ibu-ibu di hari Selasa di jam 4 sore ya, jangan lupa jam 4 sore sampai selesai. Puji nama Tuhan, biarlah kita semua diberkati Tuhan dan kita terus semangat di dalam Tuhan untuk maju mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya semuanya. Bye-bye. Salam sukacita.